Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita bertemu kembali pada tatap muka yang keempat setelah kita melakukan PTS. Ya, topik kita hari ini adalah berbicara mengenai neraca lajur. Ya, oke. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini itu, yaitu yang pertama memahami, ya, apa sih sebenarnya neraca lajur itu. Terus yang kedua itu kita bisa memahami bentuk neraca lajur. Yang ketiga itu membuat neraca lajur untuk sebuah perusahaan. Dan yang ketiga dari neraca lajur tersebut kita dapat menyusun laporan keuangan. Oke, nah kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk kepada neraca lajur, kita harus penting dulu membahas yang namanya siklus akuntansi, gitu ya. Nah, kenapa ini, penting untuk kita bahas ya, kita akan melihat sebenarnya di posisi mana sih, neraca lajur itu di dalam siklus akuntansi itu tadi, gitu ya. Baik, pembahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa seluruh transaksi, dari bisnis ya, yang terjadi di dalam sebuah bisnis, sebuah perusahaan, itu pertamanya, mula-mula gitu ya, akan dianalisis ya, dalam rangka mengidentifikasi akun. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Kita catat ke dalam jurnal. Nah, setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Yaitu posting ke buku besar ya, sesuai dengan klasifikasi akun yang terkait yang telah kita catat ke dalam jurnal sebelumnya, satu persatu diposting. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya setelah kita posting membuat buku besar, kita membuat neraca saldo, ya, neraca saldo. Oke. Nah, lalu ada namanya eh dilakukan stock of name, pengecekan kembali ke gudang. Lalu timbullah yang namanya data penyesuaian. Nah, lalu data penyesuaian ini kita apa? Kita analisa. Setelah kita analisa, maka kita buatlah itu namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, lalu setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, kita buat lagi neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu setelah dari itu masuklah ke laporan keuangan, ya. Lalu kita masuklah ke membuat ayat jurnal penutup, ya. Baru neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir itu adalah ayat jurnal pembalik, ya. Jadi, ya, yang dinamakan siklus akuntansi itu ya, proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan diakhiri dengan membuat laporan. Ya, itulah yang dinamakan dengan siklus akuntansi, accounting cycle. Nah, produk akhir dari siklus akuntansi ini apa? Tidak lain tidak bukan adalah laporan keuangan, ya. Nah, jadi beginilah prosesnya itu, ya. Proses siklus akuntansi itu. Ada dokumen pendukung transaksi, ya kan? Itu apa? Nota-nota kwitansi. Lalu itu dicatat ke dalam jurnal, ya kan? Dicatat ke dalam jurnal, lalu kita apakan? Kita posting ke buku besar. Nah, lalu saldo-saldo akhir yang terdapat dalam buku besar itu dipindahkan, ya, dipindahkan ke dalam neraca saldo. Untuk apa? Untuk membuktikan kecocokan, ya, antara yang kredit dan debit, ya, antara debit dan kredit gitu ya kan. Lalu ada data penyesuaian. Setelah kita analisis data penyesuaian tersebut, kita buatlah jurnal penyesuaian yang minggu lalu kita buat, ya. Lalu setelah itu apa? Ya, data-data penyesuaian tadi itu, ya, kita ini lagi kita posting ya ke dalam buku besar. Nah, lalu nanti timbul yang namanya dengan bantuan neraca lajur, ya, neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan itu bisa disiapkan. Ya, ini sifatnya opsional, ya. Neraca lajur ini sifatnya opsional.
ya, itu. Lalu nanti ada ayat jurnal penutup, terus ada ini postingnya, posting jurnal penutup ke masing-masing buku besar, lalu ada lagi neraca saldo setelah penutupan, lalu terakhir itu adalah jurnal pembalik, ya. Ini dia, ya. Kenapa? Ya, tadi kan saya katakan bahwa neraca lajur itu sifatnya opsional. Kenapa? Ya, ada alasannya, ya. Neraca lajur merupakan suatu pilihan atau opsional. Artinya, perusahaan itu boleh membuat, boleh tidak, kan begitu namanya opsional, ya. Nah, alasannya ya, ketika sebuah perusahaan ya memiliki suatu sistem yang canggih, ya, software akuntansi, ya, yang mana itu semua sudah tersistem, maka neraca lajur ini tidak dibutuhkan, gitu, ya, tidak dibutuhkan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua itu neraca lajur itu juga memang catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen, ya. Oleh sebab itu ya, eee, tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya. Seperti apa? Seperti jurnal, buku besar, yang memang hal ini dibutuhkan sebagai bagian dari sistem akuntansi, ya. Sifatnya yang bukan merupakan bagian formal dari siklus akuntansi, nanti akan kita lihat dari gambar berikut, ya. Ya, jadi, si neraca lajur ini berada di luar siklus akuntansi. Nah, inilah siklus akuntansi itu tadi. Ada transaksi, ya, ada transaksi, kita analisa, baru kita jurnal, baru kita posting ke buku besar, baru ada neraca saldo, terus ada data penyesuaian kita sesuaikan, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ya, ada laporan keuangan, ada jurnal penutup, ya, neraca saldo setelah penutupan, baru jurnal pembalik. Begini-begini aja accounting cycle itu. Ya, jadi di mana Bu neraca lajur itu? Berada di luar siklus. Ya, di sini nanti dia. Berada di luar siklus. Ya, jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa neraca lajur ini sebagai alat untuk mempermudah kita di dalam menyusun yang namanya laporan keuangan. Oke? Nah, ini kita masuk ke dalam pengertian neraca lajur itu. Ya, apa sih sebenarnya neraca lajur itu ya? Setelah kita tahu bahwa siklus akuntansi itu begitu, ya, dimulai dari transaksi sampai memang kita produk akhir dari accounting cycle itu adalah laporan keuangan. Dan neraca lajur yang hari ini kita bahas itu bersifat opsional, artinya boleh dibuat oleh perusahaan, boleh tidak, ya. Kita kita bahas dulu, apa sih sebenarnya neraca lajur itu? Oke, menurut si Slamet ya, neraca lajur itu adalah kertas kerja berlajur-lajur yang digunakan dalam proses akuntansi manual dengan tangan, ya. Nah, ingat, yang alasan yang opsional itu, yang pertama tadi ketika sebuah perusahaan menggunakan suatu sistem akuntansi atau software akuntansi yang canggih, maka neraca lajur ini tidak dibutuhkan. Ya, maka si Slamet mengatakan bahwa neraca lajur itu adalah suatu kertas kerja yang berlajur-lajur yang digunakan dalam proses akuntansi manual ketika di dalam sebuah perusahaan itu masih menggunakan proses akuntansi secara manual, gitu ya. Maka neraca lajur itu pasti dibutuhkan. Nah, ada ahli mengatakan si Haryono Jusuf mengatakan neraca lajur itu adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Ya, hampir sama ya. Jadi dari kedua eh, pengertian yang dikatakan ahli ini ya bahwasanya bisa kita simpulkan bahwa neraca lajur itu merupakan sebuah kertas kerja yang memiliki banyak kolom atau lajur-lajur yang digunakan akuntan sebagai kertas kerja untuk mempermudah di dalam penyusunan laporan keuangan. Inilah yang Ibu katakan tadi ya. Jadi neraca lajur ini mempermudah kita di dalam menyusun laporan keuangan. Kan begitu ya. Oke. Nah, tujuan dibuat neraca lajur itu ada 3.
Yang pertama, pastinya mempermudah kita di dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Nah, yang ketiga, untuk mempermudah kita menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Oke. Nah, ini berbicara mengenai neraca lajur, ya, bentuknya seperti apa sih, Bu? Oke, ada dua ya. Dapat dia berbentuk 12 kolom, dapat dia berbentuk 10 kolom. Ya, 12 kolom itu seperti ini, ya. Ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, capital statement, ya perubahan modal, ini laporan neraca. Ini 12. Kenapa dikatakan 12 ini? Ini kalau dihitung ini 12 kolom ini totalnya. Ya, nah yang 10 ini. Bedanya apa, Bu? Bedanya sama yang 12 kolom itu capital statement-nya saja. Ya, kalau 10 kolom dia tidak ada capital statement gitu. Kalau 12 kolom dia ada capital statement-nya, ya. Oke, baik. Nah, kalau bentuk, 10 kolom ini adalah bentuk yang paling umum yang digunakan oleh perusahaan, ya. Di situ ada neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Ya, capital statement-nya tidak ada, ya, capital statement-nya. Ingat apa-apa saja item yang ada pada capital statement. Apa-apa saja yang ada pada laporan laba rugi dan apa-apa saja yang ada pada laporan neraca. Ingat, pada saat kita belajar mengenai laporan keuangan ya. Oke, bagaimana sih Bu ya kita membuat neraca lajur itu, prosesnya itu, menyusunnya gimana sih Bu? Nah, yang pertama itu nanti kan setelah kita buat kolomnya yang 10 kolom ya, karena itu hal yang paling umum digunakan oleh banyak perusahaan. Kita buatlah kolomnya 10 kolom. Sudah? Langkah yang pertama adalah memasukkan neraca saldo. Semua, artinya semua saldo akhir yang terdapat dalam neraca saldo itu kita pindahkan, ya. Kita pindahkan seluruhnya ke dalam neraca lajur, ya. Neraca lajur itu, kita pindahkanlah pokoknya semuanya. Ya, oke. Nah, lalu yang kedua, kan setelah kita membuat, ada neraca saldo, terus kita sesuaikan ya, masih beruntut ini ya. Nah, data, jurnal penyesuaiannya juga ya, kita pindahkan, kita masukkan ya. Ya, caranya gimana? Dilakukan dengan cara memasukkan besarnya tiap-tiap nilai penyesuaian yang ada di dalam ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian dengan posisi dan debit kredit masing-masing akun. Lihat, ini saya merahkan. Jika nama akun tersebut yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian ternyata belum terdapat di dalam neraca lajur itu, ya, maka boleh ditambahkan di bawahnya. Ya, boleh ditambahkan di bawahnya. Tepat di bawah total jumlah neraca saldo. Nanti kita lihat. Ya, nanti Ibu akan berikan contoh seperti apa. Lalu langkah yang ketiga membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ini bagaimana Bu? Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di dalam kertas kerja. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian merupakan hasil gabungan antara data yang ada pada kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dengan data yang ada dalam kolom penyesuaian. Jadi kita gabungkan ya. Ketika debit ketemu debit ya debit, ketika debit kredit ya dikontrakan, ya diselisihkan. Oke, nanti kita lihat. Nah, lalu yang keempat ya meletakkan saldo neraca ya dan saldo penyesuaian ke laporan keuangan. Nah, ini bagaimana ya?
Hal ini dilakukan dengan cara memilah-milah secara tepat akun mana yang akan dimasukkan ke dalam kolom laba rugi dan akun mana yang dimasukkan ke dalam kolom neraca. Ingat sekali lagi ketika kita belajar laporan keuangan, ya, kolom neraca apa-apa saja, harta, hutang, modal. Ya, laba rugi apa? Pendapatan dan beban. Nah, jadi nanti ini tinggal dipindahkan saja sesuai dengan akunnya masing-masing, ya. Saldo akun yang terdapat di dalam kolom laba rugi dan kolom neraca inilah yang nantinya akan kita gunakan, akan kita pakai di dalam menyusun laporan keuangan, ya. Oke, nah lalu yang kelima itu nanti pada akhir nanti kolom itu akhir menghitung laba atau rugi bersih. Nah, yang pertama ya, untuk masing-masing kolom, ya baik kolom laba rugi, kolom neraca, ya, hitunglah total saldo debit dan hitunglah total saldo kreditnya. Dengan cara apa? Menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Nanti itu dihitung tuh dari atas ke bawah. Nah, besarnya selisih antara total debit dan total kredit untuk kolom laba rugi itu harus sama dengan besarnya selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom neraca. Hanya saja posisi untuk masing-masing selisih tersebut akan saling berlawanan antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom laba rugi itu berada di sisi debit. Sementara ya, posisi selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom neraca itu berada pada sisi kredit. Dengan besar selisihnya itu sama, selisihnya sama, cuma posisinya aja yang berbeda nanti. Ketika dia di kolom laba rugi, ya, dia akan berada di posisi debit. Ya, kalau dia di neraca nanti dia akan berada di sisi kredit. Nah, gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, yang ketiga, besarnya laba bersih atau rugi bersih ditentukan dengan cara membandingkan antara total saldo debit dengan total saldo kredit yang ada pada kolom laba rugi. Jika total saldo kredit pada kolom laba rugi melebihi total debit, maka akan menghasilkan laba bersih. Dan sebaliknya, jika total saldo debit pada kolom laba rugi melebihi total saldo kredit, maka dia akan menghasilkan rugi bersih. Ya, rugi bersih. Begitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, bagaimana sih sebenarnya menyusun dan membuat ya laporan keuangan ya, menyusun neraca lajur, kita susun dalam neraca lajurnya baru kita buat laporan keuangan. Ya, bagaimana sih sebenarnya? Oke, Ibu akan perlihatkan ya contoh soalnya. Oke, ini contohnya. Baik. Oke, jadi di sini ada kita lihat ya. Tetap nanti itu soalnya di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini ada data penyesuaian lagi-lagi ya. Nah, ini harus kita kerjakan dulu pastinya ya. Kita sesuaikan dulu ya. Nah, ini perlengkapan ini berarti bahan habis pakai ya. Bagaimana kita melihatnya pakai apa, pakai pendekatan apa? Ya ini pasti dia pendekatan neraca, ya kan, dianggap sebagai harta. Berarti nanti dicatat itu yang ini, yang sudah terpakai, yang sudah menjadi, beban, ya yang sudah menjadi, ya beban yang sudah kita pakai. Ini ada beban sewa ya, ini penyusutan, ini beban gaji, ya beban yang masih harus dibayar. Ini beban sewa yang telah dinikmati. Ya, ini beban maksudnya ini beban sewa dibayar di muka. Ya, ini kurang ini ya beban sewa
yang dibayar di muka ini ya, oke. Nah, setelah kita sesuaikan, nah inilah anggaplah sudah kita Ibu jawab nih ya, sudah kita sesuaikan. Oke, baik, lalu kita lihat ya, apa namanya, bagaimana sih dia menyusun neraca lajurnya, oke. Nah, pertama-tama kan saya katakan dikatakan bahwa kita buatlah dulu, bentuknya. Ya, di sini Ibu buat 10 kolom. Nah, ini dalam dolar ya, dalam dolar, oke. Lalu, kita pindahkanlah seluruh ini ke sini, ke kolom neraca saldo ini. Kita masukkan semua akun-akunnya, kita tulis. Pokoknya kita copy paste. Udah? Nah, lalu buat total. Jangan lupa buat total paling ujung ya, paling bawah. Oke. Nah, buat juga ini totalnya ini. Sama. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Kita pindahkan juga satu per satu. Ini beban perlengkapan bengkel. Kita cari. Kan ini dulu ya, sampai sini dulu dia ya, beban perlengkapan bengkel. Oh, nggak ada. Berarti apa yang kita lakukan? Kita tambah di bawah total. Itulah tadi yang tulisan yang merah-merah tadi ya, di PPT saya. Ketika tidak ada, maka kita tambahkan di bawah total. Ini beban perlengkapan bengkel. Jangan salah masukkan, harus di kolom penyesuaian. Beban perlengkapan bengkel di mana dia? Oh, di debit. Oke, kita masukkan 250. Debit 250. Nah, oke. Kalau misalnya perlengkapan bengkel, oh, Mas, ada dia kan di atas ini dia. Oh, tinggal masukkan di sini. Dia di kredit, masukkan 250. Oke, ini dia. Oke. Lalu apalagi beban sewa? Beban sewa tadi kan masih sampai sini aja. Oh, nggak ada. Berarti apa yang kita lakukan? Kita tambah dia di bawah. Beban sewa, kita tambah dia di debit 500. Lalu apa? Sewa dibayar di muka. Oh, ada. Ternyata ada ini dia. Ada 12. Ini dia ada ya. Nah, kita tinggal tambah 500. Nah, di kredit posisinya ini ya. Begitulah seterusnya. Ketika dia tidak ada, tambahkan di bawah. Ketika dia tidak ada, tambahkan di bawah. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, kita membuat mengisi ya neraca saldo setelah penyesuaian. Tadi apa katanya? Itu merupakan gabungan, ya, gabungan dari neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaian. Kita tinggal gabungkan. Ya, kita gabungkan ini 12.250. Oh, ya udah, nggak ada ya di penyesuaian, nggak ada. Tetap posisinya debit debit. Nah, ini ada, ya kan? Berarti ini harus dikurangkan. Ketika debit sama kredit ketemu, berarti ini dikurangkan. Dikurangkan. Posisinya debit lebih besar ini daripada kredit kan? Posisinya ini. Dan memang kan, nah, saldo normalnya harta itu di debit ya. Oke, begitu juga dengan ini. Kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Kurangkan. Ini juga. Ini enggak ada ya. Tetap langsung pindahkan aja. Pindahkan seluruhnya semuanya. Ya, kita mau lihat setelah disesuaikan berapa sih saldonya gitu ya. Nah, setelah disesuaikan rupanya yang lihat, perhatikan. Inilah gunanya penyesuaian itu tadi. Rupanya di awal sebelum dilakukan penyesuaian perlengkapan tuh ada 1.000. Ternyata setelah disesuaikan cuma 750. Nah, itulah gunanya penyesuaian tadi. Artinya nanti pada saat melaporkan laporan keuangan kepada stakeholder, ya, jadi tidak stakeholder itu tidak salah arah gitu loh, ya. Jadi laporan itu benar-benar menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Begitulah seterusnya sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah, dan ini kita totalkan ya. Kita totalkan per kolom. Ya, langkah selanjutnya apa? Ya, kita masukkan ke kolom laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Ini neracanya sama. Kolom laba rugi dan neraca. Ingat, laba rugi pendapatan dan beban. Ya, berarti hanya dari pendapatan ke beban. Masukkanlah. Pindahkanlah yang pendapatan ke laba rugi. Ini pendapatan. Ini beban, dipindahkan di sini semua. Nah, beban ini beban.
ya, hati-hati. Nah, yang harta hutang modal kita pindahkan di sini. Ini mana harta? Inilah kas, hutang, harta. Nah, perhatikan beban ini kan nggak ada masuk ke ini kan? Karena apa? Dia bukan bagian dari posisi keuangan atau neraca. Karena dia bagian dari laba rugi. Tinggal pindah-pindahkan aja. Dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ini jangan kalian lihat lagi yang dua ini. Karena apa? Ini yang dua ini sudah digabungkan ke neraca saldo penyesuaian. Jadi ini yang kalian lihat ya. Kolom yang ini. Nah ini masukkan, 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 masukkan semua. Posisinya jangan dirubah. Kalau di sini kredit, udah ditotalkan. Lalu inilah yang kita lihat tadi itu menentukan dia rugi atau laba. Nah ini lihat ya. Kita fokus di kolom laba rugi dan neraca. Nah ini kan setelah kita totalkan, rupanya nggak balance ini. Ya kan? Kita harus balance kan. Iya Bu, caranya bagaimana? Kita mencari selisihnya. Ya, selisihnya. Ketika kita selisihkan, dibuatlah di sini. Supaya pada saat kita menotalkan kembali, ini sama dengan sisi debit dan kredit. Sama juga. Ya, di kolom neraca juga. Kita selisihkan. Nah, ini. Nah, nanti ketika kita pada akhirnya menotalkan dia sama debit kreditnya. Nah, yang tadi katanya bahwa selisih antara kolom laba rugi dan neraca itu sama, cuma posisinya yang berbeda. Inilah dia maksudnya. Yang 7.800 ini. Sama kan selisihnya dengan kolom neraca sama kolom laba rugi, cuma posisinya berbeda. Ya ketika ini salah, ini tidak sama, saya bisa pastikan itu salah, ya. Ya nggak boleh. Ya ini harus sama nilainya. Tapi posisinya berbeda. Itulah dinamakan yang terakhir tadi itu, langkah terakhir itu. Selisih antara kolom laba rugi dan neraca itu harus sama. Cuma posisinya yang berbeda. Tetap dia nanti balancing. Ya. Lalu berangkat dari neraca lajur ini, kita susunlah laporan keuangan, ya. Ingat laporan keuangan, tinggal kita pindahkan, ya. Lihat laporan laba rugi enak banget. Kita tinggal sudah pindahkan saja. Ini sudah dipisah-pisah ini mana pendapatan dan beban. Tinggal masukkan saja semua. Oke, pendapatan kita masukkan semua pendapatan ya. Nah, ini ibu pisah ya. Ibu pisah dia bahwa beban itu ada beban penjualan dan beban umum administrasi. Ya, beban operasional itu ada dua. Ya, beban operasional itu ada dua. Ya, beban operasi ya maksudnya. Beban penjualan, administrasi umum. Jadi ibu kelompokkan lagi. Mana yang benar-benar berkaitan dengan penjualan langsung, mana yang memang benar-benar berkaitan hanya sama umum dan administrasi. Ya tinggal kita pindahkan. Nanti labanya ini harus sama dengan yang di atas ini tadi. Ya, gitu. Nah begitu juga dengan ini kan bentuknya ini dia ini multi step ya. Ini biasa ini multi step. Jadi dia dipisahkan ya. Beban penjualan sama beban administrasi umum. Nah, ini dia. Lebih rapi, lebih enak lah dilihat kan dikelompokkan. Nah, kalau misalnya yang ini single step yang kemarin di awal ya pokoknya beban disatuin semua. Begitu ya yang pertama sekali. Ya. Nah, lalu ingat laporan laba rugi itu kan kemarin kita di awal concern ketiga ya. Laba rugi, lalu perubahan modal ya, sama satu lagi neraca. Nah, yang ekuitas pemilik itu gampang, ya tinggal kita lihat modal awalnya si Ibrahim itu berapa. Ya baru kita lihat ada laba nggak, ada rugi nggak, lalu ada price-nya nggak, begitu ya. Ingat di awal itu. Ya, laporan keuangan. Lalu ini neraca ini dari mana, Bu? Neraca ini dari kolom neraca ini. Nah, ini. Yang ini. Kita masukkan semua ke sini. Ingat, akumulasi penyusutan ini, ingat ya, tadi ada akumulasi penyusutan ini, itu dia termasuk
ya ke dalam peralatan. Dan sifatnya adalah mengurangi yang namanya peralatan. That's why di sini di dalam kurung dia, mengurangi ya, mengurangi yang namanya peralatan. Oke. Nah, begitulah ya, begitulah prosesnya. Ya, bagaimana kita menyusun neraca lajur, bagaimana dari neraca lajur itu kita bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Ya, ini mempermudah kita. Jadi saya katakan kembali bahwa neraca lajur ini sifatnya adalah opsional. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Oke, baik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.